Hai semuanya, welcome back to my channel Learning Addict. Di video kali ini kita akan bahas bersama tentang fungsi count di dalam Microsoft Excel. Nah, fungsi count ini digunakan untuk menghitung banyaknya atau jumlah dari sel yang terisi atau sel yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi beda sama sum ya. Kalau sum itu menjumlahkan jumlah bilangan, kalau count itu menghitung banyaknya. Nah, begitu. Nah, count yang akan kita bahas di video kali ini itu adalah count A, count blank, count if, dan count if s. Nah, kalau count sendiri itu untuk menghitung banyaknya sel yang terisi bilangan. Sedangkan kalau count plus A, maksudnya count A itu untuk menghitung banyaknya sel yang terisi, jadi bisa bilangan maupun teks. Nah, kalau count itu kan berarti cuma bilangan, berarti kalau selnya terisi dengan teks dia tidak akan termasuk yang dihitung. Nah, kemudian count blank menghitung banyaknya sel yang kosong, count if itu menghitung banyaknya sel yang terisi dengan sebuah syarat atau yang memenuhi suatu kondisi. Sedangkan yang if s itu memenuhi beberapa kondisi, jadi lebih dari satu kondisi, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk jelasnya kita langsung cek ke dalam dataset yang akan kita gunakan. Ini data karyawan. Nah, yang pertama kita akan coba menghitung jumlah sel yang berisi bilangan. Nah, karena kita menghitung yang berisi bilangan saja, berarti yang kita gunakan adalah rumus count biasa. Misal kita akan menghitung jumlah sel yang berisi bilangan di data karyawan ini pada kolom data acak. Nah, kita blok datanya, kemudian klik enter. Nah, ternyata yang berisi bilangan di dalam kolom data acak itu terdapat 4 sel. Nah, ini rumusnya. Berarti yang bilangan itu ada 7, ada 7, berarti bisa kita hitung 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan kadang terlihat mirip ya antara O sama 0. Nah, dengan count ini bisa kita hitung yang bilangan saja yang mana. Jadi yang O itu tidak akan terhitung. Kemudian yang kedua adalah menghitung jumlah sel yang terisi. Karena di sini sel terisi, poinnya adalah sel terisi, jadi bebas dia mau berupa bilangan atau mau berupa teks. Karena itu kita menggunakan rumus count A. Kita gunakan data yang sama, yaitu pada kolom data acak. Nah, ternyata jumlah sel pada kolom data acak yang terisi itu adalah sebanyak 16 kolom. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Benar ya? Kemudian selanjutnya adalah menghitung jumlah sel yang kosong. Nah, kalau datanya masih sedikit seperti ini kan masih mudah kita lihat ya, yang kosong kira-kira berapa. Di sini langsung bisa kita lihat, oh ternyata yang kosong hanya 1. Tapi akan berbeda kondisinya jika kita memiliki data yang banyak sekali. Nah, biasanya kalau kita bekerja sebagai admin itu kan datanya sampai ribuan ya. Nah, untuk mencari satu persatu kita harus scroll datanya, misal satu persatu, itu kan sangat merepotkan. Nah, itu kita bisa mengecek ada kolom yang masih belum terisi enggak sih. Nah, itu kita gunakan rumus count ini. Yang kita gunakan adalah rumusnya count blank. Nah, begitu. Ini nanti harusnya hasilnya 1 ya, karena yang blank hanya 1. Kemudian kita blok. Nah, itu hasilnya.
Ini akan sangat berguna kalau kita memiliki data yang sangat banyak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghitung jumlah atau banyaknya karyawan perempuan. Nah, kalau dilihat di sini berarti di sini sudah ada syarat ya, yaitu syaratnya adalah karyawan perempuan. Nah, karena syaratnya hanya satu, yaitu karyawan yang berjenis kelamin perempuan, berarti kita menggunakan rumus count if saja tanpa s. Kemudian kita blok kolom yang memuat data jenis kelamin tanpa header ya teman-teman. Kemudian kriterianya adalah perempuan. Nah, ingat jika kita memiliki kriteria di dalam sebuah fungsi, jika dia itu berupa teks, maka selalu kita gunakan tanda petik 2 untuk membedakan bahwa dia itu teks atau angka. Kalau misal tidak kita tulis petik 2-nya, pasti akan error. Nah, kemudian enter. Nah, jadi kita dapatkan bahwa jumlah karyawan yang berjenis kelamin perempuan itu ada 10 orang. Begitu. Kemudian next, kita akan menghitung banyaknya atau jumlah karyawan laki-laki yang bergolongan C. Nah, jadi di case yang nomor 5 ini kita memiliki kondisi yang pertama adalah karyawannya laki-laki dan yang kedua karyawannya bergolongan C. Berarti kita memiliki dua kondisi, karena lebih dari satu kondisi, berarti yang kita gunakan adalah rumus count if s. Ya. Itu kemudian kriteria yang pertama yaitu karyawan berjenis kelamin laki-laki. Karena itu kita blok pada kolom jenis kelamin. Kemudian kita tuliskan kriterianya yaitu laki-laki. Nah, kemudian kita memiliki kriteria kedua yaitu bergolongan C. Karena itu kita lihat kolongan. Nah, kita blok kolomnya. Kemudian kita tuliskan kriterianya yaitu C. Kemudian kita enter. Nah, kita peroleh bahwa karyawan laki-laki yang bergolongan C berjumlah 1 orang. Bisa kita lihat berarti ini ya teman-teman ya, karena C-nya hanya ada 2 dan yang satunya perempuan. Berarti kita dapatkan untuk nomor 5 itu hasilnya adalah 1. Nah, kemudian yang nomor 6 itu kita akan mencari jumlah karyawan laki-laki yang berusia lebih dari 30 tahun tetapi bergaji kurang dari 10 juta. Nah, ingat ya teman-teman, kalau dalam matematika kata tetapi itu berarti dan. Gitu, kita bisa menggunakan kata hubung dan. Nah, jika kita lihat di case yang nomor 6 ini, kita memiliki beberapa kondisi. Yang pertama yaitu karyawannya berjenis kelamin laki-laki, yang kedua berusia lebih dari 30 tahun, kemudian yang ketiga bergaji kurang dari 10 juta. Berarti total kita memiliki 3 kondisi. Nah, karena ada lebih dari 1 kondisi, berarti rumus yang kita gunakan adalah count A sama dengan nomor sebelumnya. Count if s sama dengan nomor sebelumnya. Nah, untuk kriteria yang pertama yaitu berjenis kelamin laki-laki, kita blok range data pada kolom jenis kelamin. Kemudian kita tuliskan kriterianya. Kemudian kriteria yang kedua adalah berusia lebih dari 30 tahun. Kita cari data di kolom usia, kemudian kita blok. Kemudian kita tuliskan kriterianya yaitu lebih dari 30. Kemudian yang terakhir adalah bergaji kurang dari 10 juta. Kita lihat pada kolom gaji. Kemudian kita blok. Kita tuliskan kriterianya adalah kurang dari 10 juta.
demikian hasilnya kita dapatkan bahwa karyawan laki-laki yang berusia lebih dari 30 tahun tetapi bergajinya kurang dari 10 juta adalah sebanyak 1 karyawan. Nah, begitu teman-teman untuk penggunaan rumus count A, count blank, count if else dalam Excel. Bisa diaplikasikan ke data teman-teman untuk data yang lebih besar lagi jumlahnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.